Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam suasana Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka acara ini adalah ngalap barokah bulan Ramadan yang diprakarsai oleh anak-anak kami SMK Diponegoro Tumpang. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan tetap akan tercurahkan kepada lembaga, anak didik dan semua tenaganya, tetap diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan kewajiban kita untuk melakukan ibadah puasa tidak lain adalah untuk membentuk jiwa kita yang takwa, membentuk kepribadian yang takwa. Ini memang tujuan Allah. Sesuai di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk melakukan puasa sebagaimana kewajiban yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, dengan tujuan supaya kamu semua menjadi orang yang takwa. Jadi titik akhir daripada ibadah puasa kita ini adalah semata-mata bagaimana kita menjadi pribadi yang takwa, menjadi orang yang muttaqin. Sebab orang yang muttaqinlah adalah merupakan orang yang pilihan-pilihan Allah. Tapi perlu diketahui, puasa ini adalah merupakan suatu aturan Allah, kewajiban Allah yang mungkin tidak selamanya, tidak setiap hari, ada jangka waktu 1 bulan 1 tahun. Kenapa ini kok menjadikan suatu tujuan Allah menjadi orang yang takwa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadikan manusia itu sudah menjadikan namanya akal dan nafsu. Jadi pribadi kita tidak lepas dari bentuk akal dan nafsu. Ini adalah merupakan kefungsi atau merupakan alat kehidupan kita di dunia. Cuma bagaimana kita mengeterapkan antara akal dan nafsu. Karena ini adalah sama-sama pemberian Allah yang dicurahkan kepada seorang manusia dan untuk melakukan suatu kehidupan dalam bentuk sehari-hari. Allah menjadikan suatu nafsu dan akal sebelum dimasukkan kepada Nabi Adam, supaya Allah ridho dengan keberadaan akal dan nafsu, maka akal dipertanyakan oleh Allah. Wahai akal, sebelum kamu saya masukkan kepada Nabi Adam untuk melakukan suatu bentuk suatu kehidupan,
sesuai yang diharapkan oleh Allah, sesuai yang diharapkan oleh yang kuharapkan, kata Allah, akan saya pertanyakan terlebih dahulu. Akan saya beri pertanyaan terlebih dahulu. Siapa kamu dan siapa aku? Ini pertanyaan yang mungkin mudah bagi siapapun akan bisa menjawab. Tapi seorang akal, makhluk Allah yang namanya akal, akan dibebankan seorang manusia. Kalau toh jawaban itu sesuai dengan kehendak Allah, maka dia itu akan lolos masuk kepada ragat atau jiwa daripada Nabi Allah Adam. Maka jawabnya akal bagaimana? Kami adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Jawaban akal yang dilontarkan kepada Allah dengan bentuk kata-kata demikian, maka Allah ridho dengan akal itu. Maka keridhaan Allah dengan akal itu, maka akal itu diletakkan dalam pribadinya seorang Nabi Adam. Giliran seorang makhluk Allah yang namanya nafsu. Niku. Wahai nafsu, sebelum saya masukkan pada pribadinya Nabi Adam, akan saya pertanyakan kepada kamu, siapa aku dan siapa kamu? Nafsu menjawab yang gak sama dengan akal. Kami ya kami, panjenengan nggih panjenengan. Kulo nggih kulo, sampean nggih sampean. Jawaban ini tidak salah. Tidak salah. Menurut rasio ya tidak salah, menurut akal ya tidak salah, tapi etika jawaban nafsu itu yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya nafsu yang akan diletakkan kepada pribadinya Nabi Adam itu nunggu dulu sih. Yang sehingga nafsu itu dihukum oleh Allah, dimasukkan neraka, supaya apa? Dia itu tidak ada kecongkaan, tidak ada kesombongan untuk menjawab pertanyaan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Dihukum nafsu ini sampai 100 tahun dalam neraka. Setelah 100 tahun diangkat oleh Allah, akan dimasukkan kepada pribadinya Nabi Adam. Dipertanyakan, wahai nafsu, kamu siapa, aku siapa? Jawabannya tetap tidak akan memberikan dampak pengaruh. Nafsu itu tetap kulo nggih kulo, sampean nggih sampean. Ini jawaban yang kurang ada etika, kurang adab, yang sehingga Allah tidak ridho. Dimasukkan lagi ke neraka sampai 2 kali. 2 kali tetap pertanyaannya, jawabannya tetap begitu. Yang sehingga yang terakhir oleh Allah tidak diberikan makan dan tidak diberikan minum selama 100 tahun. Lah konsekuensi yang hukuman dan diberikan oleh Allah terhadap nafsu, tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 100 tahun inilah, maka akan derajatnya sama dengan akal. Derajatnya sama dengan akal. Yang sehingga jawabannya sami kali akal. Kulo niki kaulo panjenengan, panjenengan pangeran kulo. Ternyata nafsu akan derajatnya sama dengan akal. Ya. Kedudukannya sama dengan akal. Lek pancen dipun hukum dengan bentuk puasa, tidak makan dan tidak minum. Loh, dari sinilah niku manusia yang begitu diselimuti oleh akal dan nafsu niku, dalam bentuk suatu kehidupannya, maka masih terlalu banyak berombang-ambing, bentuk kebaikan, bentuk kejelekan, bentuk kejelekan, bentuk kebaikan, terus melakukan itu. Karena apa? Yaitu karena pribadinya diselimuti oleh nafsu dan akal. Maka nafsu inilah, puasa Ramadan inilah, untuk menjadikan nafsu
cek gak nemen-nemen oleh pengendalian dalam bentuk kehidupan manusia niku. Yang sehingga Allah memberikan ibadah satu khusus supaya nafsu ini derajatnya dengan akal, supaya manusia itu tetap dikondisikan oleh kehidupannya dalam bentuk suatu akal, maka diberilah suatu ibadah yang namanya ibadah puasa. Karena apa? Semata-mata untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebab dengan makanlah, mengutamakan perutlah, maka bentuk orientasi dalam pemikiran, bentuk orientasi dalam kehidupan, maka nafsulah yang paling dominan untuk melakukan perjalanan. Sementara akal dikesampingkan. Tapi kalau suatu kebaikan, malah suatu ibadah, kegiatan-kegiatan yang baik, maka akallah yang paling dominan. Makanya hikmah daripada kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa semata-mata supaya nafsu kita akan bisa derajatnya dengan akal. Kalau sama derajat dengan akal, sesuai dengan kehendak Allah untuk melakukan satu ibadah, maka orang itu akan menjadi orang yang melakukan banyak ahli ibadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kewajiban atau ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab mau tidak mau kita tidak lepas dari nafsu. Dan nafsu pasti akan cenderung untuk melakukan suatu kejelekan. Sesuai di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Seorang Nabi Yusuf yang begitu digoda oleh Siti Zulaikha, begitu cantiknya dan begitu bentuk memberikan suatu menawannya, tapi Nabi Yusuf nafsunya sama sekali tidak dilepaskan. Sama sekali tidak dilepaskan oleh Nabi Yusuf nafsu itu. Karena apa? Kalau nafsu itu dilepaskan oleh Yusuf, maka dia itu akan melakukan suatu kemaksiatan, akan melakukan suatu kemaksiatan dengan Siti Zulaikha. Maka kata Nabi Yusuf, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amartu bisu. Saya tidak melepaskan begitu saja nafsu kami, walaupun digoda bermacam-macam cara oleh setan, bermacam-macam cara oleh Siti Zulaikha, kami pun tidak akan melepaskan nafsu. Karena apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu akan cenderung untuk mengajak suatu kemungkaran, untuk mengajak suatu kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau sudah nafsu mendapatkan rahmat Allah, maka derajatnya sama dengan akal. Mudah akan menjalankan suatu kebaikan, mudah keinginan semangat untuk menjalankan suatu ibadah, menjalankan zikir kepada Allah, takarrub, tadabbur, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nafsu tidak dilepaskan begitu saja. Karena nafsu dibarengi dengan rahmat Allah, maka sesuai dengan akal pikirannya, dengan akal manusia yang sehingga selalu semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita bisa betul-betul mengendalikan hawa nafsu kita. Kehidupan kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi didominasi oleh akal yang sehingga banyak melakukan suatu ibadah, banyak melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.